Hai geng, kalau lo lihat Insta story gue hari ini, wah, gue bilang gue capek, gue nggak tidur karena kalau tidur siangnya cuma setengah jam dan gue belum tidur siang sama sekali. Ini anak rewel banget, nggak ngerti kenapa lagi numpuk gigi juga. Mungkin itu kali ya, gue taruh nangis, gue gendong nangis, gue kasih susu nangis, makan nangis. Nggak ngerti nih, gue lagi siap-siap mau ke rumah bokap gue karena gue nggak sanggup. Daripada gue marah-marah, mendingan kita cabut ke rumah bokap gue. Di rumah bokap gue ada Elva. Walaupun sebenarnya nggak ngebantuin juga sih. Tapi ya maksud gue ya, mending dah ada orang yang bisa diajak ngomong biar nggak gila gitu. Dan kalian lihat nih rumah gue, berantakan. Dapur gue apalagi, biarin aja. Daripada gue gila, yuk kita cabut. Ayo Kaya, pakai kamu pup ya, bau nih. Iya lagi. Abang juga. shoes. Ya, shoes, put your shoes on. Untungnya si Kyle lagi nggak rewel. Iya, kalau Kyle rewel juga, wah, sudah pasti gue menangis. Ya baby. Kayak itu jorok pasir. Saya sini cepet. Udah. Jangan digangguin adenya, jangan digangguin. Mana empengnya? Kamu berak lagi, Kyle. Gantinya di rumah opung aja ya, udah pakai baju. Where's your shoes? Yes, you. Jangan digangguin adeknya. Tawa lagi loh. Sini bang, pakai sepatunya dulu. Acuh. Kalian ambil empengnya, Gi. Ambil empeng. Go get your binky. Go. Yeah, go get your binky. Binky tuh empeng, geng. Untungnya sih Kaya lagi waras tuh. Kalau dia lagi datang gilanya juga, wah, gawat. Gimana makanya mau cakep pergi begini buru-buru. Yang penting pergi keluar rumah. Kunci mobil. Out, Kaya. Come on. Waduh. Ya. Let's go. Masuk. Bosan abang di rumah ya? Iya, gross food. Kenapa bang? Lagi melo ya bang. Sedih. So sekarang aku lagi OTW ke Starbucks. Tadi Daddy jemput Kyle di rumah bokap gue. Jadi cuma gue berdua doang sama Kylo. Sekarang Kylo kayaknya tidur di belakang. Kita mau ke Starbucks dulu, drive thru. Karena kenapa tidak? Starbucks selalu berhasil membuat mood gue naik, geng. Jadi ya sutra, kita beli Starbucks. Hi, welcome to Starbucks. What can I get started for you? A grande brown sugar oatmeal shake espresso with vanilla sweet cold foam on top, please.
All right, anything else for you? That's it. 742, see you in the window. Okay. Selalu order minuman yang sama. Selalu. Karena itu kesukaan gue yang sebenarnya gue bisa bikin di rumah, tapi ya sudah. Hai. Need your receipt? No. All right, we'll have that right up for you. Okay. There we go. Thank you. Thanks, you have a good one. Thanks. Lama banget. Jadi tuh yang ngomong-ngomong tuh kalau di drive-thru dia juga kan yang ada di kasir, dia juga yang apa tuh namanya ngasih minuman. Dari tadi ngomong mulu, bukannya tunggu ya sebentar ngasih kopi kayak apa, kayak gercep gitu, nggak set deh. Lapar. Jadi nanti malam kita nggak mau masak, kita mau makan di luar. Aku sebenarnya aku ngidam bagel sandwich kayak buat sarapan gitu, tapi nggak ada di sekitar rumahku tuh, nggak ada yang enak. Yang enak kayak rada jauh gitu dan gue males, jadi kita mau makan tacos aja. Enak, tapi ini minumannya salah satu minuman termahal di Starbucks. Sekarang aku udah sampai di rumah lagi. Kylo lagi tidur, Dedi sama Kyle belum pulang. Mumpung gak ada orang di rumah, cuman gue doang bangun ya. Jadi gue mau nyicil-nyicil beresin rumah. Gue tuh kalau apa ya, orang-orang tuh pada nanya kenapa sih Kak bisa sesantai itu ngurus anak. Sebenarnya gue udah nggak ada ekspektasi dan gue nggak maksa kalau rumah gue tuh harus rapih. Gue nggak maksa untuk anak gue untuk ngabisin makanannya. Pokoknya gue nggak pernah berekspektasi harus gimana. Kalau lo stres ngurus anak, mungkin lo kebanyakan ngefollow akun-akun kayak soal parenting dan juga empati. Nggak ada salahnya, cuman secara nggak langsung itu membuat kita kayak, oh parenting yang bener tuh kayak gini. Padahal setiap anak, setiap orang tua tuh punya sifat yang beda-beda. Lo nggak bisa samain kayak, oh ini katanya si ini harus begini, terus lo harus tiruin persis sama. Nggak bisa. Jadi gue udah nggak berekspektasi gue harus gimana. Mungkin itu alasannya kenapa gue bisa sesantai ini. Ya udah, gue mau beresin rumah dulu mumpung nggak ada orang. Ini makan makanan yang tinggal dikit-dikit buangin aja udah, daripada disimpan-simpan, disayang-sayang. Jadi buang-buang makanan juga ujung-ujungnya. Langsung buang aja. Jadi, kalau ada yang nanya apa hal yang dikangenin dari Indonesia adalah yaitu makanan khas dari Batak gitu ya. Karena gue orang Batak ya, jadi kangennya sama makanan Batak gitu. Tapi karena di sini nggak ada singkong, jadi gue pakai daun kel. Dan menurut gue rasanya sih sama-sama aja. Yuk kita mulai masak. Tau gak sih, please banget kalau kalian tahu
merek food processor apa yang bagus, please komen di bawah. Tapi jangan yang cuman ada di Indonesia, ngerti nggak? Jadi kayak misalnya yang international brand kayak Mueller atau apa kayak yang lain-lainnya, atau Philips kayak atau apa, kasih tahu gue. Karena gue 2 kali beli food processor, 2 kali rusak. Gue nggak ngerti, padahal gue cuman blendernya blender bumbu doang. Nggak ngerti kenapa bisa rusak. Tolong dong, brand-brand yang mau endorse aku nih, peralatan dapur, tolong dong, aku juga mau di endorse ya. Akhirnya tadi gue ngeblender pakai hand blender nih, mereknya Mueller, punyanya Jerman. Ini aku juga pakai hand blender, ini minyak, bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Karena di sini udah ada minyaknya, jadi aku nggak tambahin minyak lagi ya. Terus kalau udah wangi, kayak udah agak mateng ya bawang putihnya, kita masukin air. Ini mangkok bekas apa tuh, blender bawang putih. Masukin santan. Terus kalau udah, kita bumbuin dulu nih sampai bumbunya kira-kira kuahnya tuh udah enak, baru kita masukin sayurnya biar nggak terlalu overcook. Bumbunya ya seperti biasa. Apa nih? Kaldu jamur, tiba-tiba lupa. Lada. Sama garam. Kita aduk biar santannya nggak pecah. Kemudian ini aku udah ada kel yang aku pakai hand blender juga. Tadi aku ngeblendernya pakai, aku masukin air, aku cuci dulu, aku masukin air, abis itu aku pakai hand blender. Abis itu airnya aku saring, aku buang. Jadi ini cuman daun kelnya doang. Ada sisa airnya dikit, abis itu nggak apa-apa lah. Terus ini santannya udah mendidih, sambil diaduk kita masukin ya. Kalau di kampung itu dia bener-bener ditumbuk, geng, ya kan, diulek gitu. Tapi ya siapa yang mau ngulek? Gue mah pakai blender aja, ya enggak? Weird. A little bit. But I like it, honey. Looks good. Jadi nggak suka. Gue sih suka, bodoh. Sebenarnya daun singkong itu temennya ikan teri. Tapi gue nggak ada ikan teri, jadi kita pakai telur dadar aja ya. Dan harusnya tuh sayurnya tuh ada rasa agak pedes-pedesnya dikit gitu, dikit aja. Tapi kan gue masak juga buat anak-anak. Anak-anak juga makan itu. Jadi itu deh, apa namanya, kurang pedas. Jadi ini gue mau bikin telur dadar, isinya pakai daun bawang sama cabai. Habis ini gue mau ke rumah bapak gue dulu, ngasih sayur. Mangkoknya mana sih? Gue belum ngambil ya. Ada telur, kita masukin nih daun bawang sama cabai, kocok.
biar ada pedes-pedesnya, geng. Ya, gue pikir minyaknya udah panas. Belum ternyata. Hai geng, so ini dia udah jadi makanannya. Kenapa ya makanan Indonesia tuh enak, tapi ribet banget masaknya tuh ribet. Iya kan? Kita cobain ya. Enak kok. Enak. Jadi nggak ngerti makannya gimana kali. Enak kok. Oke. Apalagi pas gigit cabe. Enak banget. Harusnya sih ini daunnya aku dikasih cabai dikit ya, tapi gimana dong biar anak-anak juga bisa makan. Makanan rumahan tuh emang paling enak. Kadang tuh bosen kan makan daging terus. Gua 2 tahun lalu terakhir pulang ke Indonesia, setiap makan pokoknya gue nggak mau makan makanan bule, maunya makanan Indonesia, iga bakar, masakan Sunda, masakan Betawi. Nggak mau tuh gue makan steak gitu di Indonesia. Si Kaya minta nambah anggur, bukan nambah makanan, nambah anggur. Habis ini gue mau ke rumah bapak gue nganterin makanan. Dan kale ini tuh lebih bagus dibanding bayam, 3 kali lebih bagus dibanding bayam. Kale tuh bagus buat kanker, buat jantung. Pedes juga lama-lama ya. Kayak tidur. Bye, Kylo. Bye-bye. I love you. Love you. Bye-bye. Where's Kaya? There he is. There he is. Thanks, honey. Come on, Kaya. Go. Oke, sekarang cuman gue doang sama Kayel. Iya, gue mau ke Starbucks dulu sebelum gue ke rumah bokap gue.
Starbucks karena di sini tuh di rumah gue nggak deket mall ya, dan mall di sini tuh bukan kayak mall di Indonesia yang asik buat nongkrong. Lo ke mall ya buat belanja gitu loh. Jadi apa ya, nggak asik gitu kalau ke mall. Kalau di Indonesia kan asik tuh, bisa nongkrong, bisa lihat-lihat. Tapi kalau mall di sini ya mallnya lo cuman buat belanja aja gitu loh. Jadi mobil gue habis dipakai kemarin sama Dedi, jadi tempat duduknya tuh kayak nggak enak. Jadi hiburan gue di sini kalau bosen ya gue ke Starbucks. Selain memang gue suka Starbucksnya tapi drive thru karena gue mau belajar. Aduh apa susah. Gue mau belajar ke rumah bokap gue, mau tanya jawab sama Elva karena kan besok gue ada ujian tuh pindah warga negara. Kalau ditanya kenapa pindah warga negara, Kak, coba lo kasih alasan ke gue kenapa gue harus mempertahankan warga negara. Jadi warga negara Indonesia. Pertama, gue tinggal di Amerika dan gue ngerasa gue nggak dapet benefit apa-apa kalau gue mempertahankan jadi warga negara Indonesia karena gue stay-nya di Amerika. Mungkin kalau gue stay-nya di Indonesia pasti gue akan mempertahankan warga negara Indonesia. Tapi karena gue sekarang tinggalnya di Amerika, gue nggak ngerasa benefit apa-apa gitu. Selain kalau misalkan gue mau pergi ke Indonesia ya gue tinggal beli tiket gitu, gue nggak harus ngurus visa atau apa-apa gitu ya, tinggal pulang. Tapi pun keluarga gue semuanya di Amerika gitu ya, pasti pengen lah sekali-sekali pengen jalan-jalan ke Indonesia gitu nanti. Nah, ya intinya itu sih, gue nggak punya alasan untuk mempertahankan kewarganegaraan gue sebagai warga negara Indonesia. That's why kenapa gue pindah warga negara ke Amerika gitu. Ya sudahlah, bentar lagi di jalan pasti si Kyle tidur karena Kyle juga belum tidur siang gitu. Semoga gue lulus ya, dapat orang yang nanya, yang interview gue orangnya baik, amin. Semoga kalau bisa dapet tuh. Ada tuh waktu pas gue pertama kali ngurus green card di Amerika, gue dapet orang baik banget cowok. Semoga dapet cowok deh, kan kalau cowok baik-baik tuh. Soalnya temen gue dapet yang ngewawancarain tuh ibu-ibu udah tua dan jutek banget. Sedangkan yang interview gue tuh cowok, ketawa-ketawa interview gue. Jadi semoga gue dapet dia lagi atau yang setipe lah sama dia gitu, amin. Kenapa ya walaupun Starbucksnya tuh ngantri panjang banget, tapi kenapa gue tetap balik lagi ya. Sumpah ya, mungkin kalau gue di Indonesia, kalau gue nggak ada kerjaan, gue pasti akan ke mall Kelapa Gading. Mall Kelapa Gading tuh tempat nongkrong gue dari gue SMP. Walaupun banyak mall sekarang di Indonesia, terlebih di Jakarta, gue akan tetap nongkrong di Kelapa Gading. Walaupun ya sekali-sekali nongkrong di mana, tapi tetap kalau nggak tahu mau kemana, mau makan apa, bosen di rumah, pasti ke Kelapa Gading. Ada nggak di sini yang suka nongkrong di Kelapa Gading juga? Gila, kebelet pipis mulu. Gue tuh paling males nih kalau udah hamil gede tuh ini, pipis mulu, pipis. Gue pengen banget tau gak sih belanja, tapi gue sekarang tuh lagi bunting. Jadi kayak kalau gue belanja tuh kayak useless karena nanti badan gue pasti bakalan mengecil kan. Iya, kalau ngecil pede banget loh. Jadi kayak gue tahan, udah gak usah belanja. Ntar gue belanja sekarang nanti gak kepake bajunya kalau udah lahiran. Hi, welcome to Starbucks. What can I get started for you? A grande brown sugar oatmeal shake espresso with vanilla sweet cold foam. Okay, got it. Could you add some cinnamon on top? Sure. Yeah, okay, that's it. 1 second. All right, that is $7.42. Okay, thank you. You're welcome.
udah beli yang sama terus. Soalnya entah kenapa gue ngerasa bahwa kopi-kopi yang ada di luar merek apapun itu kemanisan. Padahal tuh gue suka banget sama caramel macchiato-nya Starbucks, suka banget. Tapi pas setiap gue hamil gue ngerasa kayak anjir manis banget. Bahkan sampai setiap gue kali minum caramel macchiato itu gue pasti muntah saking manisnya. Entah Dunkin, entah Starbucks, entah kopi-kopi yang lain dah. Kalau di Amerika terkenalnya Dunkin sama Starbucks gitu. Terus makanya gue pengen banget beli mesin kopi, tapi gue tahu pasti ujung-ujungnya tuh nggak bakalan kepake, pasti. Anjir. Tadi gue lihat ada cowok nongkrong di dalam mobilnya, ganteng banget, ganteng banget. Ini kadang ibu-ibu ya, kalau nggak ada suami, kadang tuh suka lupa gitu. Kalau udah punya anak, bentar lagi gue buntutnya mau 3 masih aja ngelihat kalau ada cowok ganteng. Aduh, ada-ada aja deh. Nah ini, gue suka sama minuman ini karena nggak terlalu manis. Jadi setiap gue hamil minumnya ini. Nggak selalu. Nggak hamil juga minumnya ini sekarang karena caramel macchiato Starbucks manis banget. Tapi ini mahal, geng. Buat ukuran minuman Starbucks ini mahal. Yang kecil aja tuh $8. 7 sekian sih ya, genepin lah $8. Kalau lu anjir, gue nggak dikasih cold foam dong. Blonde espresso. Sudahlah, mungkin mereka sibuk. Ya tapi sebelnya itu, kadang kalau mereka sibuk, kadang tuh nggak sesuai dengan orderan. Tadi kan gue minta cold foam di atasnya, tapi tadi nggak dikasih cold foam. Tapi karena gue drive thru, gue nggak mau balik lagi, mager banget gue balik lagi ya kan. Kalau gue mungkin ke store, kalau minumannya nggak bener gue bisa komplain. Nggak enaknya gitu sih kalau di drive thru. Tadi gue juga nggak ngecek lagi ada vanilla cold foamnya nggak.